Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Saya akan menjelaskan atau membahas tentang materi kita di pertemuan ke-10. Nah, pesan sponsor, cerdas berjiwa luhur. Jika lupa, silakan tonton lagi dari pertemuan pertama apa maksudnya cerdas berjiwa luhur. Kemudian, jangan lupa untuk tugas, nilai tugas kalian mempul hasil latihannya yang bernama index.html, itu bikin link kesimpulan-kesimpulannya di situ ya, nanti ngelink ke hasil file latihannya yang lain. Misal kalian boleh nambahin index, di dalam index tuh nanti manggil folder, di dalam folder tuh baru ada index lagi, boleh kayak gitu. Yang penting di dalam tiap pertemuan ada angka pertemuannya. UTS sudah kalian lalui, tinggal UAS. Nah, mulai pertemuan ini nanti ada UAS tentang CRUD PHP MySQL, didukung oleh yang sudah kita pelajari sejak dari awal sampai UTS kemarin, yaitu HTML, JavaScript, dan CSS. Nah, untuk tugas, saya kasih kemudahan untuk pertemuan 10 ini adalah yang terakhir. Jadi mulai pertemuan 11 yang kita bahas PHP MySQL, itu sudah nggak perlu lagi kalian lakukan, dan absen pun nanti akan saya lakukan di Classroom. Oke. Jadi untuk nilai kehadiran, hari ini yang terakhir untuk pertemuan ini, pertemuan 10, adalah membuat file readme, ya, taruh di folder angka itu, misalnya angka 10, di dalam angka 10 ada file readme.md, isinya hanya nim, nama lengkap kelompok. Itu batas waktunya ngerjain 1 jam setelah pertemuan berakhir. Oke, itu untuk absen ya. Kemudian di dalam folder angka 10 itu nanti akan terdapat file index.html. Untuk apa? Untuk kalian naruh kesimpulan-kesimpulan atas jawabannya. File index.html ini berisi teks, link, maupun gambar. Nanti saat diklik, linknya itu mengacu ke file latihan kalian. Jadi, boleh kalian misalnya indeks ketemu indeks gimana Pak, kan sama. Nah, boleh kalian bikin folder lain. Di dalam folder angka 10 itu ada folder lain yang misalnya folder latihan. Di dalam folder latihan itu baru ada file index.html. Nah, selanjutnya ya file-file latihannya ya di dalam folder latihan tadi. File tugasnya yang bernama index ya tetap di folder angka 10. Jadi di dalam angka 10 ada index. Sejajar dengan indeks HTML ini ada folder latihan, di dalam latihannya baru ada indeks lagi. Oke, itu H+3, jadi hari Kamis kan berakhir pertemuan, berarti tambah 3, Jumat, Sabtu, Minggu, Minggu sampai sore hari 18.20. Nah, di hari ini kita akan melanjutkan desain layout dengan Photoshop. Ngapain tepatnya? Tepatnya adalah mengoptimalkan hasil desainnya. Optimalnya kayak gimana? Sabar. Software yang digunakan adalah Photoshop. Ya, ini sudah saya buka. Kalian silakan standby, ikuti cara-caranya. Kemudian saya bilang, untuk bahan ajar pada pertemuan 10 ini, silakan kontrol klik atau klik. Intinya kalau ada nemuin kontrol klik di sini ada link, kalian boleh klik. Nah, nanti dia ada bahan kerja pertemuan 10. Inilah yang perlu kalian download. Ya. Atau gunakan file hasil kerja pertemuan 9 kalian. Jika merasa kesulitan ngikutin materinya, kalian bingung, nah yang kalian udah kerjain di pertemuan 9, itu skip dulu. Gunakan bahan yang dari saya. Tujuannya apa? Agar kalian paham dulu. Memahami, biar nggak beda. Pertama, berarti download bahan ajar. Kalaupun nggak mau download dari sini, loginlah di web mahasiswa kalian, klik menu jadwal kuliah, pilih tahun ajaran 2020-2021 genap, kemudian tampilkan. Nah, lihat mata kuliah kalian. Mata kuliah kalian kan desain dan pemrograman web. Klik di bagian bahan ajar. Di bahan ajar ini nanti, kalian bisa klik seperti ini. Karena targetnya pertemuan 10, berarti tinggal dibuka pertemuan 10. Nah, di-download saja bahan pertemuan 10 kerja.zip. Ini sama dengan yang di sini. Sama
Ini materinya juga ada PPT, ada PDF, tinggal kalian ambil. Ya, tinggal kalian download seperti ini. Download. Udah, nanti download, dia dapat zipnya total 3 file ini. Nah, saya mau nyoba mengambil yang ini aja. Berarti tinggal saya download. Taruhlah di tempat atau folder kalian mau latihannya. Misalnya, saya buat folder angka 10 nih. Latihan 10. Kan bahan kerjanya saya simpan. Start. Saya open. Di sini. Nah, apa yang mesti dilakukan? Sesuai materi, di sini disuruh mengekstrak dulu. Pastikan terdapat folder kerja. Atau folder kerja pertemuan 9 di paste ke pertemuan 10. Kalau bingung, ikuti yang pertama ini. Ekstrak, kan awalnya ini bahan pertemuan 10 kerja. Diekstrak, keluarlah folder kerja. Ya, ini ya, klik kanan. Extract here, dapatlah folder kerja. Di dalam folder kerja ini mesti ngapain? Nah, kita lihat lagi. Persiapan awal kita udah selesai, ada folder kerja juga. Buka file home, katanya, menggunakan browser. Tampilan home-nya seperti ini. Kita cek. Di folder kerja ada home. Home-nya diminta dibuka. Tampilannya seperti ini, Steamik Kampus Digital. Kita lihat. Steamik Kampus beranda awal. Udah, profil. Udah, aman. Setiap membuka halaman web, katanya browser akan menerjemahkan skrip yang ditulis, bentuknya dan tampilannya ke pengguna. Ini teorinya nih. Proses ini membutuhkan waktu. Semakin banyak atau semakin besar ukuran file yang di-load, maka waktunya dibutuhkan semakin lama. Coba tekan Ctrl+Shift+I atau masuk ke mode Inspect Element atau Developer Mode. Jadi di sini kita bisa Ctrl+Shift+I atau klik kanan Inspect. Nah, inilah maksudnya Developer Mode-nya. Mesti ngapain? Sesuai materi, baru disuruh tekan Ctrl+Shift+I. Nah, ini nih pengetahuan dasarnya atau teorinya. Kita udah selesai masuk ke Developer Mode. Habis itu ngapain? Jika sudah, coba ke network. Yang saya gunakan nih Google Chrome. Ctrl R, dan lihat apa yang terjadi. Kita lihat ya. Ke network, cari di sini network. Oke, nah ini tab network. Kemudian reload atau Ctrl R. Nah, yang terjadi adalah kalau kalian lihat di sini, nah gedein di sini. Ada ukuran file untuk home. Ada home 1 PNG untuk gambar, waktu loadnya. Nah, saya coba tekan Ctrl+Shift+R, jadi full reload, Ctrl+Shift+R. Hasilnya ya sama tadi. Nah, di dalam file home yang sedang kita buka ini, meload file-file apa saja. Home itu sendiri, tombol 08. Nah, tombol 08 ini yang mana coba kita pilih, yang ternyata beranda ini, profil, dan seterusnya. Nah, ini file-file yang di-load. Jadi, ke semua file ini, untuk satu halaman. Bayangin, kalau ada video segala macam, dan dia makin banyak yang di-load. Semakin besar yang perlu dia load dalam satu halaman, maka dia akan semakin lama untuk proses render yang tadi. Seperti yang saya bilang, ini ya, kalau ini ceritanya, untuk home ada 7 request, totalnya di bawah 70 KB dalam waktu hampir 7 detik. Katanya seperti itu. Kita lihat sekarang apa tulisannya. Di sini 59 kenapa? Karena saya tadi ada nunjuk. Saya coba Ctrl+Shift+R lagi. 59,1 ya. 59,1 sama. Nah, network akan men-lock aktivitas browser dalam meload sebuah halaman web dan file pendukungnya. Halaman web kita yang sekarang apa? Home, HTML. Tetapi file pendukungnya ada tombol, profil, dan seterusnya. Jadi itu ditotalin waktu untuk ngeload halaman home. Kita lanjut lagi. Pada gambar di samping gambar ini maksudnya untuk membuka home dibutuhkan total 6 file, bukan hanya satu file home.
totalnya 59,1 kilo. Padahal file home sendiri di sini tulisannya 1,6 kilo. 1,6 kilo. Nah, kenapa seperti itu? Ya, sekali lagi file home kan isinya hanya script. Script itu kemudian diterjemahin oleh browser. Oh, file ini butuh image source apa dan segala macamnya. Nah, itulah sumber-sumber file pendukungnya. Jadi, karena dia udah ada file pendukung, ya otomatis dia ngeload semuanya. Itu ceritanya. Lanjut. Masa sih ukurannya 59,1? Yuk kita lihat. Nah, padahal kita udah download tadi tuh. Ukurannya home ini hanya 1,52 kilobyte. 1,52 sama ya. Ukuran home ini 1,52 dibulatkan jadi 2 kilobyte. Lah, katanya pada slide sebelumnya 59,1, ini cuma 1,52. Kan sangat jauh. Ingat saya bilang ya, itu adalah total ukuran file yang di-load untuk browser satu halaman web ini. Jadi totalnya. Jadi kalau dia banyak file yang di dalam satu halaman ini, ya apalagi ada video, semakin gede lah ukurannya. Makanya dibilangin jangan tugil ya. Oke, kita lanjut. Kemudian apa? Kita akan nyoba optimalisasi pada home. Nah, dengan total file awalnya ukurannya 59,1. Kalian diminta nginget baik-baik nih, awalnya 59,1. Coba klik katanya, yang paling gedenya mana? Nah, contohnya home 1 nih, kita lihat nih. Saya kalau ukuran paling gede adalah home 1. Yang ini nih, home 1 ya. Open in containing folder. Ini sama aja sebenarnya dengan yang di sini nih. Di image ada folder home 1. Home 1 ya. Ini open in containing folder. Ini sama aja dengan kita di dalam folder image ada home 1. Apa yang mesti kita lakukan? Bukalah di Photoshop. Home 01. Nah, ini nih file apa? Kalau kita lihat di layout webnya adalah file headernya. Oke. Untuk file header ini sendiri dia yang paling gede ukurannya yaitu 35,8. Bagaimana cara kita mengoptimalkannya? Kalau dari materi, coba klik satu-satu sampai menemukan untuk header katanya ini. Ya, kita tinggal klik aja satu-satu. Oh, inilah headernya. Terus gimana cara optimalisasinya? Setelah mengetahuinya, ya ada home 1. Ya, ukuran awalnya 35 kilo, tepatnya 34,9. Kita mau mengoptimalkannya. Mengoptimalkannya gimana? Kalau kalian lihat di sini, polanya sebenarnya sama, nggak ada yang beda. Itu hal yang bisa dioptimalkan. Ibarat pola keramik, kita tinggal susun aja dia menjadi kesatuan. Nah, sama kayak gini, kita hanya butuh bagian sedikitnya aja. Bagian kecil dari pola ini, menggunakan crop tool, ya, langkahnya seperti ini. Kemudian hasilnya apa? Kita tinggal tarik garis dari X ke X, nanti sisanya sedikit seperti ini, habis itu di commit. Kita coba. Saya akan aktifkan crop tool. Bebas bagian mana, bagian dari sini juga boleh. Nah, ambil aja sedikit seperti ini. Kan sisa dikit, itu di commit. Sisa file home itu hanya segini. Habis itu di tutorialnya ngapain? Tekan commit udah selesai, kita udah sampai ini. Hasil croppingnya tinggal sedikit. Nah, ini yang penting. File save for web. File save for web. Tinggal ikutin. Kalau udah gimana? Nah, di sini ada pilihan PNG-nya, tetap aja PNG karena kita mau tetap dapat file itu. Kemudian apa? Ini previewnya 647, di saya 855, ya tergantung lah. Semakin tipis, ya semakin dia kecil ukurannya, semakin sedikit jumlah pixel atau dimensi yang kita ambil. Oke, kita lanjut. Terus gimana gantiin gambar image 01-nya? Katanya di sini di bawah 1 kilo. Awalnya ukurannya adalah 35 kilo. Jauh bener 1 kilo ke 35 kilo. Nah, gimana ceritanya bisa ganti? Sabar dulu. Kita cek nih. Di sini kita disuruh naruh filenya di image dengan nama header image only. Ya, tinggal naruh di sini.
Oke, tinggal kita save. Lokasinya adalah di folder kerja ini dengan nama file header yang baru, image only, dan di save. Nah, ceritanya gimana? Kalau header 1 ukurannya 1,62 KB, home satunya 34,9. Nah, ini kenapa? Tadi tuh ternyata baru prediksi dari si Photoshop. Ukuran aslinya adalah 1,62 KB setelah kita save. Sangat jauh dengan 35 kilo dibandingin dengan 2 kilo. Nah, ceritanya gimana kalau udah seperti ini? Kita mau pakai yang header. Agar bisa digunakan, langkahnya gimana? Sebenarnya ada di sini. Kita cek. Menggunakan hasilnya. Nah, kalau di sini yang saya lebih kecil, kenapa? Ya biarin, karena saat kita crop itu intinya. Seleksi 3 file. Oh, ini disuruh buka pakai Notepad++. Wajib digunakan. Pak, saya mau menggunakan Sublime, boleh nggak? Karena saya mencontohkan pakai edit with Notepad++, jangan. Ada maksudnya saya menggunakan Notepad++. Jadi tadi ini 3 ini kita edit with Notepad++. Nah, pastikan hanya 3 ini yang terbuka. Kalau enggak, coba aja klik kanan, close all but this. Udah, close semua. Intinya bersih. Baru ulangi lagi, klik kanan, edit with Notepad++. Tunggu. Kenapa Notepad++ dipilih? Karena editor ini bisa membuka seluruh file dan mereplace di seluruh file yang sedang kita buka. Nah, jadi kelanjutannya, jangan tugil dibilang, saya mintanya pakai Notepad++. Boleh nggak pakai Sublime? Selama Sublime-nya bisa melakukan replace all di dokumen yang terbuka, nggak masalah. Tapi kalau nggak bisa, gunakan Notepad++. Nah, di sini ya ada close all yang saya tunjukin tadi. Kalau ada editor serupa yang bisa melakukan hal yang sama dengan Notepad++, silakan. Pak, saya mau tetap pakai Sublime. Ya, kalau mau pakai Sublime, silakan. Tapi tentunya nggak akan bisa jurus yang ini. Oke, kita mesti ngapain? Nah, tekan Ctrl H, Home 01, replace with-nya header. Teorinya seperti ini. Pada dokumen yang terbuka, coba tekan Ctrl H. Sebelum Ctrl H, kita balik dulu sini. Kita tadi menggantikan Home 01. Dengan apa? Dengan di folder image tadi ada header.png. Kita mesti ngapain? Berarti nyari Home 01. Ini kan barangnya. Blok Home 01.png. Tekan Ctrl H. Dia otomatis ketik di situ. Gantinya apa? Header.png. Home 01.png adalah gambar header yang sekarang. Header.png adalah gambar yang kita optimalisasikan. Kalau sudah, replace all in open it dokumen. Nah, Notepad++ punya kemampuan mengganti semua file yang mengandung Home 01.png di semua file yang sedang terbuka. Jadi tinggal diklik ini. Selama editor kalian memiliki fitur yang sama dengan Notepad++ ini, ya silakan gunakan. Tapi untuk latihan ini, saya sarankan menggunakan Notepad++. Di OK, close. Nah, udah berubah jadi header. Semuanya yang sedang terbuka berubah jadi header. Nah, kita mesti ngapain? Kalau sudah, save all. Oke, jika sudah selesai, sesuai materi, disuruh ngapain nih? Udah replace all, udah selesai. Save all, udah selesai. Habis itu disuruh reload kembali. Nah, kita coba ya. Tadi ukurannya, kalau kalian ingat, 59,1. Sekarang saya akan nge-reload lagi, Ctrl R. Totalnya hanya 25 kilo, separuhnya. Oke, karena apa? Header. Nah, Home 01 sudah nggak ada, gantinya sekarang header 1,7. Loh, kata kalian. Tunggu. Ctrl Shift R, reload. Hasilnya tetap sama dengan tadi. Headernya hanya sebilah seperti ini. Padahal gambar Home 01-nya adalah memanjang seperti ini. Kok bisa? Ya nggak? Nah, ada ceritanya. Untuk gambar di HTML yang dijadikan background, itu memang ada fitur langsung repeat-nya. Repeat itu maksudnya yang berulang. Nah, dia bisa mengulang sendiri yang saya bilang pola keramik tadi,
memenuhi area yang ditentukan untuk dia. Dalam hal ini TD. Dia akan fullin repeatnya. Nah, jadi kalau udah kita tentuin, ya hasilnya full seperti ini. Hasilnya sama, tapi udah optimal. Kita cek lagi. File yang gede berikutnya adalah Home 10. Home 10 nih ya bagian header, bagian footer. Kita coba optimalkan dengan cara yang sama. Berarti Home 10 akan saya buka menggunakan Photoshop. Home 10 ini ya, open. Yang mesti saya lakukan apa? Sama persis kayak tadi. Saya cuma perlu ngambil bagian sedikit saja dengan menggunakan crop tool. Nah, seperti ini juga nggak masalah. Langsing banget, kurus banget, nggak masalah. Di commit, kecil ya. Ya, memang kecil, nggak masalah. File, save for web, ulangi. Prediksi dia 200 byte. Tinggal kita save. Namain footer. Di save. Lihat sekarang footernya. Nah, ukurannya cuma ya 1 kilo lah kurang lebih. 1014 byte. Sedikit ini dibandingin dengan Home 10 yang awalnya 11 kilo. Nah, kita lihat sekarang. Ceritanya Home 10 akan digantikan dengan footer.png. Oke, Home 10. Mana Home 10? Yang di bawah ya. Nih, Ctrl H digantikan dengan footer.png. Kita replace all in opened document. Di OK, di close, save all lagi. Nah, coba reload kalau udah selesai itu. Kalau udah reload, Ctrl R. Kalau kita lihat 15 kilo. Yang sebelumnya 25 kilo ya. Dengan ukuran di bawah 5 mega semua. Ya, kita lihat sekarang. 15 kilo dibandingin dengan yang sebelumnya. Ada nggak di sini? Sebelumnya tampilannya adalah seperti ini, hasilnya seperti ini. Dibandingin kalau dari ukuran sebelumnya tadi berapa ya? Nah, ini nih. Sebelumnya adalah 59,1 kilobyte. Sekarang 14,8 kilobyte. Dari 560 ke 15. Nah, udah berapa kali lipat ya? 15, 15, 15, 15. 4 kali lipat. Oke. Jadi, tentunya apa? Dengan hasil yang sama, loadingnya lebih cepat. Nah, pengunjung pun senang, nggak perlu lama-lama nunggunya. Nah, itulah cara mengoptimalkan halaman web kita. Salah satunya di mana? Di resource-nya. Kan nggak kelihatan kan bedanya dengan yang tadi, ya karena itulah kemampuan di web. Kalau mau full reload, Ctrl Shift R, nah inilah yang benar-benar ya 15 kilo tadi untuk satu halaman home dan file pendukungnya. Kenapa bisa seperti ini? Ya karena udah kita optimalkan. Ya, ini ya ceritanya ya. Commit udah, ini udah. Nah, Notepad++ tadi yang saya bilang sesudah. Nggak ada perubahan intinya. Nggak ada perubahan. Sabar. Nah, ini teorinya. Sebelumnya 59,1, sesudahnya 24. Yang sekarang saya ini malahan lebih kecil dari 24, yaitu 15. Kenapa? Karena home 10-nya saya optimalkan menjadi footer. Seperti tulisan di sini. Footer.png hanya 1 kilo. Isinya gini, ya bisa berulang juga nggak? Ya bisa lah, ini buktinya. Nah, berarti untuk di web, ya cara mengoptimalkannya seperti itu. Optimalkanlah intinya yang masih bisa dioptimalkan. Nah, optimalisasi baru dilakukan untuk satu file. Kalau teori di sini baru header, bisa juga untuk footer, dan seterusnya. Kesimpulannya, semakin kecil ukuran file yang perlu di-load dalam satu halaman web, ya dia otomatis semakin cepat juga ditampilkan pengguna. Penggunanya juga nggak perlu kabur, nunggu kelamaan. Nah, itu kesimpulannya. Akhir kata, terima kasih. Semoga pembahasan ini berguna. Harusnya sudah sangat detail. Nah, selamat mencoba yang masih kesusahan mengikuti. Semoga sukses, selamat pagi, dan salam budi luhur.